perumahan sangat penting untuk rakyat. Kalau udah punya rumah, kita kerja pun jadi tenang. Pak Presiden Prabowo sehat selalu. Oke, sebelum melanjutkan diskusi, saya pengen tahu isi rumahnya Mas Wahyudin seperti apa. Tapi bukan rumahnya Mas Wahyudin ya. Karena rekan saya, Elisa Sinaga, sudah sempat berkunjung ke salah satu lokasi rumah FLPP ini. Seperti apa kondisinya? Kita simak sama-sama laporan dari Elisa Sinaga berikut ini. Pemirsa, Presiden Prabowo meresmikan 26.000 fasilitas likuiditas perumahan, pembiayaan perumahan maksud kami, yaitu program KPR bersubsidi yang memang ini melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan saya berkesempatan untuk melihat bagaimana ini rumah subsidi. Kita juga akan berbincang kepada salah satu penerima rumah subsidi. Ini saya, punten Bapak, izin. Iya, ini dengan Bapak siapa? Dengan Alvin. Bapak, ini sebelum kita room tour atau melihat-lihat rumah Bapak nih, izin dulu. Ini saya mau bertanya terlebih dahulu ini Pak, ini pekerjaannya boleh tahu Pak? Ya, buruh sih. Oh, buruh. Ya. Bapak ini bisa diceritain nggak gimana bisa dipilih sebagai penerima rumah subsidi Pak? Mungkin dari ada beberapa yang memberitahu kita juga kalau Pak Prabowo rencana mau bikin rumah subsidi untuk masyarakat gitu juga. Angsurannya sebulan kalau untuk angsuran saya ambil 15 tahun untuk angsuran tuh sekitar 1.400.000 sekian, nggak sampai 1.500.000. Dan itu nggak memberatkan ya Pak? Enggak terlalu. Ini tipe rumahnya tipe apa sih Pak? Tipe 3060. Boleh kita Boleh. keliling Pak? Izin? Ini kita Ya. masih tahap renovasi. Oh iya, nggak apa-apa Pak, Berantakan banget. nggak apa-apa. Ini boleh ditunjukkan, ini sebenarnya ini apa nih Pak? Ini masih renovasi ya pemirsa? Ya, ini kan mau dibangun dapur. Oke, dapur. Dan di sini mau untuk tempat taman kecil di belakang gitu. Jadi masih bisa tempat taman kecil. Di sini mau bikin dapur. Ini juga masih tahap renovasi, jadi masih berantakan banget. Tapi ini cukup luas ya, boleh saya lihat ya Bapak ya? Silakan. Ini cukup luas, ini ya memang bisa dibikin dapur ya nampaknya ya Pak ya? Iya. Terus bisa ditunjukkan lagi Dan Pak? ini kamar mandinya. mandi. Kamar mandinya dulu. Kamar mandinya. Oke. Ya bisa dilihat sama-sama. Lalu tadi kami sudah sama-sama melihat ini ruang tamu ya Pak? Iya, ruang ini tamu. Ini kamar kedua. Kamar keduanya. Oh, jadi ada 2 kamar ya Ada Pak? ada dua kamar. Nah, ini juga lumayan cukup luas untuk yang mungkin nanti untuk anak saya juga nanti. Oh, iya. Oke, ini kamar utama Ini kamar yang menjadi utamanya. kamar Bapak ya. Iya. Izin ya ibu-ibu ya punten. Iya. Ini kamar utama. Luas ya Pak ya? Luas di kamar utama lumayan agak luas dibanding yang kamar kedua ini karena kan ini untuk anak. Kalau yang kedua lumayan luas sekali malah ya. Ini sudah berapa lama ditinggali Pak? Ini kan karena masih baru, saya juga masih baru sekitar 3 bulan yang lalu deh, 3 bulan yang lalu langsung direnovasi dan ya nanti insya Allah sih mau ditempatin setelah renovasi selesai baru kita tempatin. Sebelumnya tinggal di mana? Sebelumnya ya saya juga masih ngontrak juga sebelumnya ya dan tinggal sama orang tua juga, jadi ya dengar ada kabar Prabowo mau ngasih rumah subsidi kan, udah akhirnya kita ikut dan alhamdulillah sampai sekarang yang masih berjalan seperti itu. Ada yang ingin disampaikan mungkin Bapak? Mungkin untuk Pak Presiden, untuk saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan adanya perumahan subsidi ini, paling tidak bisa mengurangi lah dari beban-beban kita gitu kan, apalagi ini lokasinya juga strategis banget kan dari perkotaan juga dekat, bahkan mau ke luar kota juga dekat, bahkan ini sebelah-sebelahan sama istilahnya kabupaten dan kota juga deket lah sebelahan gitu, mall juga deket gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ya, Pak Alfi atas kesempatannya. Ibu-ibu, bapak terima kasih. Nah itu sama-sama kita sudah melihat bagaimana ini kondisi dari rumah subsidi dan penerima manfaat juga tadi kami sudah
mencoba mewawancara. Memang ini selain di Kabupaten Bogor, ini juga ada di 30 provinsi lainnya begitu. Presiden meresmikan 26.000 rumah subsidi begitu. Dari kawasan Cilengsi Bogor, Elisa Sinaga, Indarmawan Hadade, jurnalis NTV melaporkan. Terima kasih Elisa Sinaga sudah hunting ke rumah tetangganya Mas Wahyudin ya. Cuma tadi Elisa nggak disuguhin minum. Tahu nggak kenapa? Dapurnya belum selesai, lagi renovasi. Mas Wahyudin, ini profesi sehari-hari apa? Kalau saya buruh pabrik, Pak. Di mana? Di daerah Cibitung, Bekasi. Dari rumah ke tempat kerja jaraknya Jaraknya sekitar 40 menit, Pak. 40 menit ya. Jadi aksesnya bagus ya? Bagus. Jalanan oke? Oke. Oke. Nah, saya pengen tahu proses awal kemudian mengajukan KPR, yaitu seperti apa, kemudian persyaratannya, apakah mengalami kendala, dan seterusnya. Coba di-sharing kepada pemirsa nih. Untuk proses awalnya sih pertama mudah ya, Pak ya. Cuma cukup KTP, KK, sama slip gaji. Perlu DP? DP itu belakangan setelah diterima di bank. Oh, jadi setelah bank approve baru DP? Baru DP. Ada tanda jadi nggak? Atau Iya. apa gitu? Ada? Tanda awal itu kalau nggak salah saya kan waktu itu kena promo yang 110 apa? 110.000 Pak. Jadi kayak pendaftaran gitu. Oh, jadi cuma bayar 110.000? Bener. Wih, dapat promo. Promonya masih ada nggak? Kalau sekarang sih ada tuh banyak promonya tuh. Siapa tahu penonton pengen ya kan. Jadi cuma bayar 110.000, Iya. kemudian menyiapkan dokumen, KTP, KK, sama slip gaji. Slip gaji. Nah, ada syarat misalnya harus bekerja berapa tahun nggak? Nggak ada sih Pak. Nggak ada? Nggak ada. Nah, jadi Mas Wahyudin tinggal minta slip gaji dari tempat kerja ya? Oke. Tidak ada masalah, kemudian diserahkan kepada siapa waktu itu dokumennya? Dari developer atau dari bank? Dari developer. Dibantu sama mereka. Iya. Nah, kemudian berapa lama kemudian sampai akhirnya dapat kabar bahwa disetujui nih KPR-nya? Kalau disetujui sih waktu itu ya sekitar sebulan ya Pak. Sebulan? Cepet dong? Cepet. Oh. Itu tenornya berapa tahun, Mas? Kalau saya yang 20 tahun Pak. 20 tahun, iya. Masih muda sih ya. Boleh tahu nggak per bulan kewajiban kreditnya? Angsurannya ya? Kalau saya sih sekitar 1.190.000. Itu flat atau? Flat. Floating, flat ya? Flat. Oke, selama 20 tahun. 20 tahun. Oke. Wah, luar biasa ya. Kalau teman-temannya Mas Wahyudin yang lain, apakah juga sama prosesnya? Tetangga-tetangga pernah ngobrol nggak? Pernah Pak. Sama? Sama. Itu kolektif waktu itu Mas Wahyudin atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Sendiri. Cuma waktu serah terima kunci rumah itu bareng-bareng atau gimana? Ada yang bareng, ada yang beda juga. Oh, beda. Beda hari doang sih sebenarnya. Oh, beda hari. Tapi apa itu rumahnya sama ya? Maksudnya dibangunnya periode yang sama kan? Oke. Tahu nggak Mas, berapa banyak rumah di tempatnya Mas Wahyudin? Kalau saya dengar sih 1.300. 1.000. Oh, gede ya? Sudah jadi ininya, RT RW-nya atau gimana? Kalau RT RW belum Pak. Belum terbentuk. Cuman udah dapat info sih mau dibentuk 5 RT kalau nggak salah. 5 RT. Wow, Anda mau mencalonkan diri jadi ketua RT atau ketua RW? Tergantung istri mendoakan. Inilah anggota ISTI, Ikatan Suami Tayang Istri. Tapi pernah ngobrol nggak sama istri ketika kemudian sudah masuk rumah? Apakah ini memang sesuai dengan cita-cita dulu, pengen punya rumah? Seperti apa rencana renovasinya? Coba pengen dengar ceritanya ini, sharingnya gimana? Ya terutama saya sih ya pertama seneng ya Pak ya, karena niat saya kan waktu itu emang sempat usaha ternak juga kan di sebelumnya di Kerawang gitu kan, karena mau bawa di Cilengsi juga. Ya saya sih harapannya pengen ngerenovasinya sih ada tempat buat ternak lagi gitu. Ternak apa? Lobster Pak. Lobster. Oh, lobster memang ternak sih ya. Lobster air tawar sih Pak.
Oh, akan ditaruh di mana itu nanti rencananya? Kalau saya sih untuk kendaraan 4 belum punya ya. Jadi untuk halaman di situ aja Di dulu. carport depan itu Carport, di halaman ya. Iya. Oh, nanti akan direnovasi, kemudian diubah seperti kan nggak boleh mengubah fasad kan? Heeh. Yang boleh diubah bagian mana aja? Ya yang boleh diubah belakang. Belakang. Heeh. Sama untuk kalau buat nutup depan sih boleh, Pak. Oh, boleh ditutup tapi tidak boleh mengubah Merubah bentuk fasadnya ya. Bener. Oh, karena saya lihat juga Mas Wahyudin banyak yang rumah-rumah subsidi itu kemudian dia majuin sampai ke depan, jadi ada temboknya gede kan. Iya. Jadi ruang tamunya malah di yang tadinya carport itu kan. Bener. Kemudian dikeramikin semua gitu. Ada rencana seperti itu? Ya kalau rezekinya ada, Nah, saya kita doakan Amin. ya. Pak Jatmiko akan doakan, Pak Anton akan doakan. Amin. 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 Oke. Pak Anton,